Tapi kadang-kadang sekarang juga aneh. Baru tunangan dan mentang-mentang sudah tunangan, merasa memiliki tunangannya, akhirnya berani berbuat apa saja. Termasuk ciuman tadi. Emang kita kan kalau ciuman kan udah logis banget kayaknya yang namanya anak muda kan. Kita kalau nyium cewek katanya dosa, ya nggak? Kalau kita nyium nenek-nenek nggak dosa. Enggak, ini mah fair aja, kita mah awam nih, ya nggak men? Habis bagaimana emang udah biasa begini. Kadang-kala kiai ngebahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih pakai kacamata bukan pengen keren nih, sorry nih. Emang mata mah belek gedean belek nih. Selamat pagi pemirsa, selamat bangun pagi juga buat pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Amin. Amin. Dan pemirsa seperti biasa kita selalu kumpul di jam 7 pagi sampai dengan jam 8. Dan mudah-mudahan kita ketemu bukan lagi 2-3 minggu tapi sampai 2-3-40 tahun di acara ini. Seperti biasa juga kita ketemunya itu di acara kita yang namanya apa? Kumis Remaja, kupas masalah Islam remaja. Dan seperti biasa guru kita, ustadz kita, sebelum saya kasih tahu siapa guru kita, tapi kita kasih tahu dulu temanya ya. Agak belibet, maaf. Bibir biasa kalau dipakai nyela agak empuk, tapi kalau dipakai agak bener bibir agak belibet. Itu realita emang, benar. Dan tema kita adalah sangat sedikit agak ini bahasanya agak sedikit hot dikit. Buruan tikain gue. Daripada ciuman kurang mantap, tapi kalau buruan tikain gua, isinya komplit kalau udah nikah. Mau ngapain aja udah hak itu. Kanan kiri beri, oke. Karena apa? Karena udah ditikain, ya nggak? Tapi kalau diciumin doang belum ditikain, belum mantap, enggak komplit. Dan seperti biasa pagi hari ini kita akan ditemenin saudara kita, ustadz kita, yaitu Ustadzin Al-Kiram Bapak Jeffrey Bukhari Ismail. Ya, pemirsa, pagi ini kita akan bahas mengenai ciuman. Ciuman itu ada sebagian orang atau kita sering dengar dari kiai kita itu termasuk dosa kecil. Kalau ada dosa kecil, ada dosa besar, yang paling gede kira-kira apaan? Nah, nada. Apaan Jakarta? Ciuman sambil dibacok. Orang gila kali ya. Nah sekarang kita bisa sama-sama ikuti nanti apa yang akan disampaikan oleh kita, Ustadz kita yaitu Ustadz Jeffrey. Apa sih ciuman itu dan bagaimana sih menurut Islam dan apa yang harusnya daripada ciuman? Apakah mendingan nikahan gitu? Nah, apakah itu yang terbaik kira-kira buat remaja-remaja kita sekarang ini? Ustadz, bagaimana jalan keluarnya daripada berita atau yang sekarang yang aktual ini kayak gini? Emangnya kenapa sih? Kenapa? Emangnya kenapa? Orang kita mau nanya dia nanya kita. Udah pulang dah. Bagaimana? Jadinya begini. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai friend. Gua nggak nanya lo, nanya yang di rumah. Oh, yang di rumah. Hi friend, in the home theater. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Harus pujian membuat kita senantiasa mau dekat dengan Allah. Cium Allah lewat Hajar Aswad. Subhanallah, ya. Boleh juga berarti. Oh boleh, halal. Allahu Akbar, ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Cium gua. Enggak. Cium. Masih pakai. Kalau gitu bagaimana tolong nikahin saya dong. Aduh. Perawan enggak?
Ya, Ustaz silakan dibuka dulu Ustaz. Apa sih ciuman menurut Islam itu Ustaz? Alhamdulillah. Kalau bicara soal ciuman secara fisik tahu dong. Friend-friend di rumah juga tahu dong. Secara fisik artinya adalah cipokan. Apa ya? Apa itu cokem? Oh, ya pokoknya secara fisik ada jasad. Gue nggak kelar-kelar ini. Secara fisik artinya ada jasad yang beradu. Iya kan? Ada yang menempel, ada yang bersentuhan. Itu mau nggak usah diajarin, udah pada tahu deh. Bingung juga ngomong ciuman jadi begini, gemeteran terus nih. Tapi subhanallah, di dalam Islam ada istilah yang namanya nikah sebetulnya, gitu loh. Dan di dalam Islam sendiri sebetulnya tidak ada yang namanya ciuman di luar nikah. Artinya boleh ciuman setelah engkau menikah. Tapi kadang-kadang sekarang juga aneh. Baru tunangan dan mentang-mentang sudah tunangan, merasa memiliki tunangannya, akhirnya berani berbuat apa saja. Termasuk ciuman tadi. Emang kita kan kalau ciuman kan udah logis banget kayaknya yang namanya anak muda kan. Kita kalau nyium cewek katanya dosa, ya nggak? Kalau kita nyium nenek-nenek nggak dosa. Enggak, ini mah fair aja, kita mah awam nih, ya nggak men? Habis bagaimana emang udah biasa begini. Kadang-kala kiai ngebahas kiai kan gitu Ustaz. Iya betul, ya, betul. Padahal itu yang hak, ini kita lurusin kan gitu. Iya, betul. Tapi kenapa kok orang-orang malah nggak suka? Ya kita dilurusin, malah akhirnya timbul konflik gini. Itu kayak nggak pernah pada ciuman aja kayaknya. Iya, jadi kesannya munafik gitu ya. Ini bibir merah ngapa emang? Habis Jedat jendela. Mau buru-buru berangkat. Iya Ustaz, silakan Ustaz. Subhanallah. Pada akhirnya kita harus bicara bahwa ini adalah zina. Dan ciuman itu termasuk zina kecil. Oh, kecil bener. Kecil benar. Zina kecil yang berakibat juga dosa. Dosa kecil. Oh. Tapi kalau dosa kecil ditumpuk lama-lama jadi bukit, jadi besar. Jadi besar, jadi dosa besar. Kan sama aja kan gitu. Seringkali orang beranggapan bahwa yang namanya zina itu harus bersetubuh misalnya. Melakukan hubungan suami istri. Padahal tidak. Ada zina pikiran, ada zina mata, ada zina mulut. Yaitu adalah cipokan. Gitu. Itu juga termasuk zina. Dan itu termasuk yang pada akhirnya agama harus melarang. Karena Dr. Boy mengatakan yang Kenapa? Emang apa sih? Pakai teriak lagi, emang dia ngkong lu. Diemin aja dulu. Iya Ustaz, pada hasil akhirnya? Dr. Boyke mengatakan bahwa yang namanya ciuman itu adalah pintu menuju seks. Oh, jadi biasalah istilahnya Opening sequence. Closing kan di ending adanya tuh. Iya. Kalau endingnya. Iya emang. Berarti biasanya awal dari situ dulu ya, Ustaz? Awal dari situ. Kulit bertemu kulit. Bulu Terus bertemu bulu. apa tuh maksudnya? Semut keinjak di kaki. 1-0. Waduh. Jadi memang subhanallah ya. Inilah yang dikhawatirkan sekarang. Persoalan ini menjadi persoalan yang sangat biasa di kalangan remaja. Saya juga nggak tahu kenapa ini bisa menjadi persoalan yang biasa. Oh, kalau kita mau jawab, ternyata ini bicara modernisasi. Gitu loh. Bicara ilmu teknologi. Bicara dunia ini semakin berkembang. Semua TV-TV menayangkan hal-hal yang dianggap wajar. Padahal sebetulnya menurut agama, kalau bisa itu jangan. Kan begitu. Gitu loh. Nah karena terbiasa ini dilihat, akhirnya terbiasa juga dilakukan oleh anak-anak remaja. Nah ketika ini menjadi sebuah kebiasaan, maka biasalah mereka melakukan. Gitu. Ya, saya juga pernah sih. Ngapain? Saya pernah. Berapa orang sama saya sampai nangis-nangis. Kenapa emang? Kakinya saya injak. Nah Ustaz, dikatakan juga katanya seperti kawan kita bilang tadi, ini dosa kecil. Kemudian dosa kering katanya Ustaz. Emang ada dosa basah? Hah? Ada dosa basah? Bagaimana keceburnya? Kalau emang berbuat dosanya di air ya basah gitu. Saya juga nggak ngerti pengertian seperti itu. Iya. Nah bagaimana Islam hal-hal seperti ini, umpamanya seperti kita bilang tadi, buruan tikain gue gitu kan. Apakah usia muda nikah? Boleh Ustaz. Why not? Enggak. Boleh, saya bukan why not. Boleh ya Ustaz ya? Boleh, kenapa enggak? Oh, Gitu loh.
Ada namanya, Jangan bilang why not, baru aja 7 hari kemarin. ada namanya, dengerin. Ada namanya pernikahan Rika. Rika apa tuh, Ustaz? Dari dulu namanya pernikahan Dini terus. Oh, ini Dini protes, kenapa nama saya yang disebut terus? Oh iya, Ganti dong sekali-kali Rika kakak saya. Nah jadi ada pernikahan Rika. ya, Rika, Tuti, Asia, banyak benar. Iya benar. Ada istilah namanya pernikahan dini gitu loh. Iya. Nah, kayak kemarin saya ngaji di daerah Karawaci di Masjid Hashim Ning ya. Ada ibu-ibu nanya sama saya,